Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu statistika. Pada bab ini, kita akan membahas terkait dengan data. Perhatikan di sini, misalkan data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Lebih jelasnya, misalkan di sini guru meminta Ahmad untuk mengukur tinggi badan 5 siswa kelas 11A secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini tingginya Adi adalah 155 cm. Tinggi Umar adalah 160 cm, tingginya Bagus 158 cm, dan tingginya Soleh adalah 160 cm, dan yang terakhir adalah tinggi Usman adalah 165 cm. Pada tabel tersebut, bilangan 155 cm merupakan tinggi badan seorang siswa. Fakta tunggal atau bentuk tunggal dari data ini dinamakan datum. Adapun hasil seluruh pengukuran terhadap 5 orang siswa itu disebut apa? Data. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh pada tabel tersebut, Ahmad menyimpulkan bahwa dari kelima siswa tersebut, yang pertama, siswa yang paling tinggi badannya adalah Usman. Kemudian siswa yang paling pendek badannya adalah Adi. Dan tinggi badan Umar dan Soleh sama tingginya. Ketika Ahmad ini menarik kesimpulan di atas, sebenarnya ia telah menggunakan yaitu apa? Statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah data diskrit, adalah data yang didapat dengan cara menghitung, misalnya banyaknya karyawan sekolah Kusuma Bangsa. Kemudian data kontinu adalah data yang diperoleh dengan hasil pengukuran, misalnya panjang, luas, berat. Nah, ini. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang bukan merupakan bilangan, melainkan gambaran keadaan objek yang dimaksud. Contoh, selain ramah, Andri juga pintar. Nah, ini adalah contoh dari data kualitatif, jadi bukan berupa bilangan, melainkan berupa gambaran keadaan objek yang dimaksud. Nah, misalkan lagi besar, gemuk, dan seterusnya. Kemudian mengurutkan data atau data tunggal. Data statistik yang terkumpul umumnya masih tersebar dan tidak berurutan. Untuk kebutuhan penajian dan pengolahan data, maka data tersebut perlu diurutkan dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar agar dapat diketahui penyebaran atau pancarannya. Contoh di sini, tentukan nilai tertinggi dan terendah dari data berikut. Misalkan di sini ada data 5, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9, 6, 6. Nah, misalkan
nilai dari beberapa siswa. Nah, data ini kita urutkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 3, 4 dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. 5, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga kita bisa mengetahui sekarang data yang terendah adalah 3, kemudian data yang tertinggi itu adalah 9. Ini. Jika data yang akan diurutkan cukup besar, maka dapat digunakan diagram batang daun. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang daun adalah yang pertama, tuliskan angka puluhan pada kolom batang secara berurutan. Yang kedua adalah tuliskan angka-angka satuan pada kolom daun yang bersesuaian dengan angka puluhan pada kolom batang. Yang ketiga adalah urutkan angka-angka pada kolom batang daun. Nah, perhatikan contoh di sini. Buatlah diagram batang daun dari data berikut ini, kemudian tentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, misalkan ini ada data karena datanya banyak sehingga kita gunakan yaitu pendataan batang dan daun. Batang itu adalah puluhan. Kita ambil puluhan yang terkecil dari data di sini. Puluhan yang terkecil adalah 3 atau 30. Nah, kemudian ini puluhan yang terkecil adalah 3 atau 30. Di sini ya. Dari sini adalah 34. Nah, rincian ada 34 sehingga batangnya adalah 3, daunnya adalah 4. Sedangkan batang untuk puluhannya kita urutkan. Di sini ada 30, ada 40, ada 50, ada 60, 70 dan seterusnya sampai 80. Nah, yang memiliki batang 3 atau puluhannya adalah 30 atau 3 itu ada 34, ada 37. Sehingga kita tulis seperti ini, 34, 37. Daunnya adalah 4 dan 7. Sedangkan untuk puluhannya adalah 4 atau batangnya adalah 4, ada 42, kemudian ada 46 dan seterusnya. Nah, kita tulis di sini untuk satuannya pada daun. Ada untuk yang puluhannya 5, ada 50. Sehingga kita tulis di sini 5 untuk batang, daunnya adalah 0. Sedangkan 5 batangnya adalah 5, puluhannya adalah 5, satuannya adalah 5 dan seterusnya. Jadi batang ini untuk menulis puluhan, sedangkan daun itu untuk menulis satuannya. Ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar untuk daunnya sehingga lebih rapi di sini. Nah, sehingga di sini kita ketahui nilai tertingginya adalah 85. Sedangkan nilai terendahnya itu adalah 34. Nah, ini adalah penulisan dengan diagram batang daun. Selanjutnya adalah penyajian data dengan daftar atau tabel frekuensi. Daftar frekuensi adalah data yang disusun dalam bentuk yang lebih sistematis berupa daftar atau tabel. Langkah-langkah dalam membuat daftar frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menentukan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Yang kedua adalah membuat 3 buah kolom masing-masing nilai turus dan frekuensi. Yang ketiga, pada kolom nilai menulis data dari yang nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Yang keempat, memindahkan data ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus. Yang kelima, menghitung banyak turus pada tiap baris menggunakan, kemudian menulis bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Nah, contoh di sini perhatikan, berikut ini adalah data nilai ulangan matematika 44 orang siswa kelas 11 misalkan, kelas 9. Nah, di sini untuk menentukan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu dari data ini nilai tertingginya adalah 9, nilai terendahnya adalah ini ya, 3. Nah, sini sehingga selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah 6. Yang kedua adalah membuat 3 buah kolom masing-masing untuk nilai turus dan frekuensi. Yang ketiga, pada kolom nilai menulis data mulai dari nilai terendah yaitu 3 sampai nilai yang tertinggi. Yang keempat, memindahkan data ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus. Yang kelima, menghitung banyaknya turus pada tiap baris, kemudian menuliskan bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini nilai ulangan ada yang dapatkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, nilai yang mendapatkan 5. Sini 5 ada 1, kita masukkan. 6 kita masukkan ke sini. Kita tulis dengan turusnya. Nah, ini. Nah, perhatikan. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, seperti ini ya. Itu caranya. Kemudian kita hitung. Misalkan yang 3 berarti ada 4. Sedangkan nilai 4 ada berapa? 5. Nah, silakan bisa dicek nanti. Kemudian yang nilai 5 ada 9, nilai 6 ada 13, sedangkan nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 5, dan nilai 9 ada 2. Sehingga kalau kita buat daftar frekuensinya seperti ini. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk menarik kesimpulan, kadang-kadang tidak diambil berdasarkan keseluruhan data. Misalkan seorang peneliti ingin menguji kandungan air di sebuah sungai, sehingga air tersebut layak diminum atau tidak. Untuk mengetahuinya, tentu tidak praktis untuk menguji semua air yang ada di sungai tersebut. Peneliti tersebut cukup mengambil 1 gelas air sungai untuk diuji. Pada kasus ini, seluruh air tersebut dinamakan populasi, sedangkan 1 gelas air untuk diuji dinamakan apa? Sampel. Sehingga populasi itu adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel itu adalah sebagian populasi yang benar-benar diambil atau benar-benar diamati. Contoh soal di sini, tentukan populasi dan sampel yang mungkin jika seorang ingin mengetahui tingkat penghasilan setiap kepala keluarga di suatu kelurahan. Nah, jawab bahwa seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan itu disebut dengan apa? Populasi. Adapun beberapa kepala keluarga yang ditanya di kelurahan tersebut itu disebut dengan sampel. Jadi, tidak perlu kita menanyakan seluruh kepala keluarga untuk meneliti tingkat untuk mengetahui tingkat penghasilan dari
setiap kepala keluarga di suatu kelurahan. Cukup kita ambil beberapa kepala keluarga untuk ditanya, itu dinamakan sampel. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, dengan mencacah, dengan mengukur, dan mencatat data dengan turus. Pengumpulan data dengan cara mencacah dan mengukur dapat dilakukan dengan berhadapan langsung dengan objek data. Sedangkan pengumpulan data dengan cara mencatat data dengan turus dapat menggunakan daftar isian atau kuesioner yang diisi oleh objek data. Misalkan ini. Nah, ini misalkan nama, umur, alamat, tinggi badan, berat badan. Nah, tinggal data apa yang akan kita mintai. Misalkan di sini adalah data dari seorang untuk didata dari tinggi badan dan berat badannya. Misalkan seperti itu. Ya, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pendahuluan terkait dengan statistika. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari saya mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.